Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 31 ayat 10 hingga ayat yang ke-31 dan Efesus 5 ayatnya yang ke-33. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 hingga 31 dan Efesus 5 ayat 33. Kitab Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop, puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Sepanjang umurnya, ia mencari bulu domba dan lami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintai. Ia memberikan tangan kepada yang tertindas, mengulurkan tangan kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya pemadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi semua. Kemelekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kita lanjut dari pembacaan kitab Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, maaf saudara yang dikasihi Tuhan.
Selamat bertemu kembali. Hari ini Kotong diberikan tuntunan tema, yakni hikmat dan perempuan. Hikmat dan perempuan. Kitab Amsal ini selalu menggambarkan tentang bagaimana seseorang berhikmat. Tetapi juga dari kitab Amsal kita mengenal berbagai jenis pandangan-pandangan tentang istri. Ada istri yang menjatuhkan suaminya, ada istri yang mendatangkan sial bagi suaminya, dan berbagai hal lainnya. Tetapi kitab Amsal ini menutup kitabnya dengan membahas tentang istri yang cakap, atau bisa dikatakan perempuan-perempuan yang cakap. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini Kotong lebih membahas tentang kehidupan para istri atau kehidupan para perempuan. Berhikmat atau hikmat dan perempuan. Perlu Kotong ketahui, menjadi orang yang berhikmat itu adalah menjadi orang yang paham tentang berbagai hal. Berbagai hal ini termaksud situasi, kondisi, bagaimana Kotong harus bercakap, bagaimana Kotong menyampaikan Kotong pemikiran, bagaimana Kotong pola pikir, dan bagaimana Kotong mendidik, bagaimana Kotong menjadi benar-benar perempuan yang menunjukkan sikap atau hal-hal yang terpuji di hadapan, bukan hanya hadapan suami, tetapi untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Lalu, bagaimana caranya menjadi istri yang cakap, atau perempuan yang cakap, atau perempuan yang berhikmat, atau istri yang berhikmat di hadapan suami, atau di hadapan Tuhan, yang membanggakan suami, yang membanggakan Tuhan, dan yang membanggakan anak-anak kita. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, mama yang terkasih, di dalam pembacaan kita ini kita digarisbawahi sebagai perempuan-perempuan yang benar-benar digambarkan dengan sangat elok, dengan sangat cantik, dengan sangat menawan. Bukan hanya dia punya tampang, bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang bagaimana Kotong mengekspresikan Kotong pun diri, atau membuat Kotong pun inner beauty benar-benar tampil di depan banyak orang, dan bukan hanya untuk Kotong pun diri. Inner beauty itu adalah kecantikan yang ada dari dalam diri kita. Itulah yang membuat Kotong memerlukan hikmat daripada Tuhan. Jika Kotong mempunyai hikmat, maka Kotong akan menunjukkan bahwa Kotong punya inner beauty dari dalam diri kita. Memperoleh hikmat adalah sesuatu yang terus Kotong minta di dalam Tuhan. Tentu semua orang diberikan hikmat yang cukup dari Tuhan untuk dipergunakan di dalam masa ketemu kehidupan. Tetapi perlu Kotong ingat, sebagai perempuan-perempuan, sebagai istri, Kotong harus meminta hikmat itu secara atau lebih spesifik kepada Tuhan. Kenapa saya sampai mengatakan bilang harus lebih spesifik kepada Tuhan? Karena tugas tanggung jawab kita bukan lagi tentang hikmat yang umum, tetapi hikmat yang khusus. Sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, Kotong harus melakukan apa? Sebagai seorang perempuan yang dewasa, Kotong harus melakukan seperti apa? Sebagai seorang istri, apa yang harus Kotong lakukan dengan hikmat yang Tuhan berikan? Tentu, Kotong harus meminta hikmat untuk menjadi istri yang bijak, istri yang cakap, istri yang cantik dari dalam, istri yang memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan, istri yang membawa harum bagi nama suaminya, dan juga membawa harum bagi dirinya, terlebih untuk Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu firman ini berbicara tentang perempuan yang berhikmat, yang cantik, yang cakap, tetapi mau menegaskan juga bahwa hikmat itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi hikmat juga untuk perempuan, untuk para istri. Hikmat itu bukan hanya untuk para suami, tetapi hikmat juga itu harus dimiliki oleh para istri. Karena apa?
Karena dengan memiliki istri yang bijak, yang berhikmat, tentu akan memperjelas pembacaan kita pada pagi hari ini, khusus di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-30. Ini satu penegasan yang jelas, selain ada puji-pujian di dalam pembacaan kita tentang istri yang bijak, tentang istri yang berhikmat, tetapi juga ada penegasan di situ bahwa istri harus mempunyai hikmat yang cukup untuk tidak mempermalukan suaminya. Ini satu penegasan yang sangat baik, Bapak Mama dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan akan membuatnya dikasihi oleh suaminya, dan istri yang takut akan Tuhan akan membuat ia menghormati suaminya. Jadi pembacaan kita yang ada dalam dua perikop atau dua bacaan ini akan menuntun ketong untuk mengingatkan para ketong pun diri, untuk mengajak ketong untuk menjadi istri yang bijak, istri yang berhikmat, perempuan yang berhikmat, yang mengundang Tuhan di dalam segala sesuatu, yang meminta Tuhan hikmat daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam ketong kehidupan, di dalam ketong rumah tangga, dan juga membuat ketong dicintai, dikasihi oleh Tuhan melalui para suami yang dipercayakan, melalui setiap orang yang dipercayakan ada di sekitar kita. Klimaksnya yang mempertegas bahwa firman ini bukan hanya soal tentang perempuan, tetapi juga untuk bapak-bapak, untuk para lelaki, atau para suami yang ada di luar sana. Untuk mengingat bahwa tugas di dalam rumah tangga adalah 2 orang, bukan melainkan 1 orang. Jadi kasihilah istrimu, dan istri hendaklah menghormati suamimu di dalam Tuhan dan dimanapun kalian berdua berada. Jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada, dan mengingat bahwa firman ini akan terus menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Tetapi mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan pada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada.